Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Pelayani, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor NIM 42500120056 dengan nomor peserta 36711001821. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Nah, jadi pada ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, silakan untuk pimpin doanya. Siap. Siap. Sebelum belajar, mari membaca doa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, yang mudah-mudahan dengan pembacaan doa di awal pembelajaran kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir tidak hari ini? Hadir semua? Ya, siapa yang tidak hadir? Kira-kira ada nggak temannya yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya pada sehat. Oke. Ya. Baik, mari kita atur dulu untuk kelompoknya biar nanti ketika posisi pembelajarannya lebih menyenangkan ya. Tadi untuk perempuan sudah cukup satu kelompok, tapi ini kelompok dua dan untuk putra. Tapi satu kelompok lagi. Kira-kira siapa yang mau gabung kelompoknya? Berarti ini yang belakang satu kelompok, yang depan ini satu kelompok ya. Yang ini ya maksudnya 1, 2, 3, 4 berarti satu kelompok. Yang ini 5 orang berarti satu. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu pada kalian semua, siapa yang tahu apa pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, iman kepada Allah, ada yang tahu? Silakan. Apa? Baca dan memahami Al-Quran. Ada yang lain yang bisa yang tahu? Yakin bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Oke, bagus ya. Ada lagi yang bisa lebih menjelaskan ataupun memberikan penjelasannya tentang pengertian iman pada kitab Allah? Ada lagi tidak? Bisa lebih terperinci. Ya, dari semua jawaban sudah bagus ya, sudah bagus. Itu mungkin sebagai refleksi daripada kalian untuk ya, pengetahuan tentang iman kepada kitab Allah. Ya, jadi seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya Bapak akan lebih bahas lebih luas ya tentang materi kita pada hari ini yang akan kita laksanakan dan yang akan kita pelajari secara bersama-sama ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik dan simak secara baik juga untuk materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke? Siap ya semuanya untuk menerima pembelajaran. Silakan kalian lihat dulu infografis di bab 2 tentang iman kepada kitab Allah ya. Dipahami dulu, kalau belum ada yang paham bisa ditanyakan
sih infografis tersebut, maksud dan tujuannya seperti apa. Nanti dari situ, awal dari situ adalah sebagai tujuan kita apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke, silakan kalian lihat dulu infografisnya. Ya. Nanti bagi yang belum memahami, bagi yang belum tahu tentang tujuan daripada kalimat-kalimat tersebut bisa ditanyakan. Ya. Silakan kalian lihat dulu untuk infografisnya. Ya. 3 menit. Ada yang belum pahami tentang tujuan daripada infografisnya? Yang belum pahami, kita sudah paham tentang infografis yang akan kita bahas pada materi pembelajaran hari ini. Paham semua? Ya, ada infografisnya. Oke, kalau nanti bisa Bapak tambahkan sedikit bahwa di situ secara infografis bisa kalian ketahui tentang macam-macam. Pertama adalah tentang macam-macam apa? Nama-nama kitab Allah. Ya. Mulai dari apa? Taurat, Zabur, Injil, dan juga terakhir adalah Al-Quran. Itu infografis yang bisa kalian jumpa di dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, kalau memang sudah paham, nanti kita lanjut ke. Jadi sebelum ini Bapak minta salah seorang membacakan pantun tentang Quran tersebut. Ada yang bisa baca atau bisa membacakan tentang pantunnya? Mati siapa? Ya, silakan. Yang kencang, ya, biar kedengaran yang lainnya. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman dari Allah kita cuci. Bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan buat cara beriman pada Al-Quran. Pantun ya. Anda wajib menjaga dan mengamalkan. Ada lagi yang bisa membuat pantun enggak? Selain daripada yang ada, yang bisa kita langsung cara membuat pantun tentang cinta ataupun iman kepada kitab Allah. Siapa yang bisa buat pantun? Buat penyemangat pada teman-temannya. Tadi kan sebagai contoh pantun itu kan masih banyak pantun-pantun yang lain ya, sebagai penyemangat kita ya, agar kita bisa terus selalu belajar tentang kitab Allah. Ada yang bisa buat pantunnya? Silakan. Jadi Bapak akan pantun terlebih dahulu ya. Indahnya lautan biru berlayar perahu tak pernah jemu. Ya. Iman pada kitab sungguh syahdu, tuntunan suci di jalan menuju. Ya. Jadi bisa jadikan pantun itu sebagai penyemangat, sebagai motivasi dalam diri kita untuk bisa lebih ya, yakin dan percaya terhadap kitab-kitab Allah. Oke. Jadi pada dasarnya yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang kitab-kitab Allah. Apa sih kitab, definisi daripada iman pada kitab Allah? Yang pertama, pengertian kitab-kitab Allah. Kelihatan sudah yang belakang? Kelihatan ya? Jadi pengertian pada kitab-kitab Allah, bahwasanya kitab Allah itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Pada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi itu pengertian daripada Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul.
pada para rasul banyak berapa rasul yang wajib kita ketahui? Ya, ada berapa rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25 nabi dan rasul. Ya. Tapi kalau yang menerima kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Ya. Ada 4 rasul yang menerima kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja itu? Ya. Di sini fungsi tujuannya dulu. Ya. Apa fungsi tujuan diturunkannya kitab Allah? Pertama adalah sebagai pedoman, sebagai pedoman hidup manusia, kemudian untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya. Nah, kalau mereka kata Al-Quran katakan hak, kalau itu hak, ya, katakan batil kalau itu batil. Nah, seperti itu. Menunjukkan jalan yang lurus sebagai sumber hukum dan ajaran. Ya. Semua umat memiliki kitab masing-masing. Ya. Semua yakin bahwa tidak ada namanya kitab itu yang menjerumuskan. Allah menurunkan kitab kepada hamba-hambanya, pada rasulnya. Itu tadi sebagai fungsi adalah sebagai pedoman hidup manusia. Jadi oleh karena itu kita harus selalu yakin dan patuh terhadap kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita kaji, ya, dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada Allah itu menurunkan suatu kitab yang mencelakakan bagi umat manusia. Semuanya Allah turunkan itu untuk pedoman, petunjuk. Pada intinya adalah mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kitab Allah yang wajib diimani itu ada 4. Ya. Wajib kita imani sebagai seorang makhluk sama ini itu ada 4 kitab yang wajib kita yakin dan percaya bahwa kitab itu adalah Allah yang turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi yang pertama kali, ya, Allah berikan kitab sebagai petunjuk dan pedoman untuk umat manusia adalah kepada Nabi Musa. Itu dinamakan dengan kitab Taurat. Nah, ini ada gas, ya, LKPD yang akan Bapak bagikan pada kalian. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman di kelompoknya, ya. Dapat namanya, kalau udah paham, nah, di sini dapur saja, ya, apa isi. Kerjanya per kelompok aja, ya. Oke, bisa maju ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya. Nah, ya, dulu. Nah, sekarang di LKPD itu, ya, apa aja nama asal kelompok, ya, nanti dibaca maju ke depan. Ya, silakan Bapak kasih waktu untuk kalian mengerjakan lembar kerja tersebut. Ya, satu aja, ya. Jadi salah satu dari kelompok, ya, tinggal nanti presentase sudah selesai mengerjakannya. Oke, silakan. Nah, silakan di sekitar kelompok masing-masing.
Kasih waktunya 5 menit, 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Kerjakan dulu sekarang. Diskusi dulu dengan temannya, pokoknya masing-masing. Selesai. Pulang. Oke, dari kelompok anak lo yang mau duluan. Empat. Ayo, empat. Silakan kelompok 4. Ya.
fatwa sebuah nasihat untuk teman-teman kalian berdasarkan isi pantun. Ya, Dalam hidup manusia butuh pedoman, dan kitab suci adalah pedoman dari Allah. Cara kita beriman kepada Al-Quran adalah wajib, percaya dan mengamalkan. Kita harus meyakini semua kitab suci dan pahami serta mengamalkannya. ya, terima kasih. Kelompok dua, ada kelompok dua ya. Wah, silakan. Silakan di depan. Wah. Ya, kelompok dua maju. Ya, ada silakan. Ya, iya silakan. Wakilnya satu orang. Kelompok dua, silakan. Di bawahnya. Di bawah. Ya. Ayo. Ayo, silakan. Ya, kelompok dua. Oke, yang dibaca ya. Ya. Apa dulu? Baca aja dibaca. Lihat. Oke. Ya, ini dari kelompok dua ya. Ya, langsung aja. Nah, selanjutnya, oke, kelompok tiga, ayo, tiga. Ya, silakan kelompok tiga. Ya, kelompoknya, ya, semangat, ya, Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Nama kita Taurat yang disebarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dapat di Sinai pada kelas. Kedua, kitab Zabur yang disebarkan oleh Nabi Daud alaihissalam yaitu Ketiga, Isa Injil yang disebarkan oleh Isa alaihissalam Yerusalem. Ini disebut keempat, Al-Quran disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok satu. Ya. Kelompok satu silakan maju. Ayo semangat, dong, semangat. Ayo. Punya kelompok satu nih, belum nih. Semangat. Ya, silakan. Ya. Jadi ya. Semangat, dong, semangat.
Ya kasih semangat dong, ayo teman-teman, semangat. Ayo, teman, yang baca jadi baca doa. Ya. Saya mau isinya yang mana? Tahu, Pak. Aktivitas 2. Saya berani mengajak mereka membaca Al-Quran agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan akan selalu ada di sisi Allah. Mudah-mudahan. Nah, oke, terima kasih. Nah, dari itu ya, penyampaian daripada masing-masing kelompok. Ya, kelompok. Nah, jadi, akhirnya kalian sekarang sudah paham tentang daripada iman kepada kitab-kitab. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, di situ ada rangkuman. Ada rangkuman, siapa yang membaca rangkumannya dulu? Daripada materi tentang kitab-kitab Allah sebelum kita akhiri pembelajaran. Ada yang bisa baca rangkumannya? Ya, di buku ada di bab 2 rangkuman terakhir. Siapa yang membaca? Ada? Ya, sudah paham? Ada yang belum paham nggak tentang materi kitab Allah? Paham semuanya? Paham. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pembelajaran. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa menjadi tambah pengetahuan khususnya untuk kita sendiri ya dan untuk semuanya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran karena awal kita dibaca doa, maka dengan akhir pun kita harus membaca doa agar apa yang hasil daripada kita pelajari ini ya mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa akhir daripada pembelajaran. Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya. Bersiap. Sudah belajar, mari kita membaca doa agama dan kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.